Mungkin. Selamat sore Ibu Catherine dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Benedictus Yovandri Willis Monyung dari kelas MJ73. Di sini saya akan berpidato tentang mental health. Mental health adalah bagaimana seseorang mengelola emosi yang ada pada dirinya sendiri, dan tantangan dalam mental health yaitu misalnya seseorang berada dalam suatu tekanan dan ia harus berusaha untuk memecahkan tekanan tersebut dengan mengontrol emosi yang ada di dalam dirinya. Mental health biasanya terjadi pada remaja seperti kami, termasuk juga golongan-golongan Gen Z, biasa disebut Gen Z. Remaja-remaja seperti kami sangat mudah untuk terkena kesehatan mental karena pemikiran dari dalam diri kami itu terkadang belum dewasa, jadi terlalu cepat mengambil keputusan. Padahal sebenarnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa harus tergesa-gesa, yang tidak mengakibatkan seseorang untuk terkena kesehatan mental. Karena bila terkena kesehatan mental, itu akan berdampak bagi dirinya di masa yang akan datang. Contoh nyata kasus mental health sering terjadi pada remaja, yaitu terutama pada anak perkuliahan, seperti misalnya dia putus cinta, itu langsung bunuh diri. Itu merupakan sebuah contoh dari mental health. Kemudian pusing berkuliah hingga memutuskan untuk mengakhiri hidup, itu termasuk juga contoh dari kasus mental health yang seharusnya tidak terjadi pada orang tersebut. Karena bagaimanapun segala sesuatu ataupun masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Cuma terkadang tergesa-gesa dan tidak sabar, sehingga mengambil keputusan yang cepat dan salah dan merugikan dirinya sendiri. Selain itu, mental health juga sering terjadi pada anak-anak SD atau SMP. Itu seperti pembulian. Itu sering sekali terjadi di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Dan yang terbaru ini kasus yang di Surabaya viral, orang tua menyuruh seorang siswa untuk meminta maaf sambil menggonggong di depan dirinya. Itu sangat tidak logis. Seseorang disuruh menggonggong di depan dirinya, terlepas apapun permasalahannya. Manusia tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, karena itu akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Dia bisa menderita mental health dan jiwanya menjadi seperti ternodai. Baik juga orang tua siswa tersebut juga ikut merasa sakit hati atas kasus tersebut. Selain itu, kalau masalah tugas dari perkuliahan ataupun sekolah-sekolah sih biasanya masih berpikir logis untuk menyelesaikannya, tidak mengambil keputusan yang buruk yang dapat memperburuk keadaan. Di sisi lain, mental health juga terkadang terjadi pada rumah tangga. Contohnya seperti permasalahan ekonomi,
itu juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang terjadi mental health karena permasalahan ekonomi. Karena ya di zaman sekarang segalanya butuh uang, maka perekonomian harus bisa dikontrol dengan stabil agar tidak terjadi kasus mental health. Bila kasus mental health terjadi pada diri seseorang, alangkah baiknya seseorang tersebut pergi ke psikolog untuk mengetes mental dia, untuk mengembalikan mental health yang dia derita, untuk mencari solusi dari psikolog tersebut. Yang pasti psikolog kan seharusnya bisa membaca apa yang terjadi pada diri seseorang, dan ia pastinya bisa memberikan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga masih banyak kasus mental health yang terjadi terutama sih pada siswa-siswa. Kalau kasus mental health nih, para pelajar, karena ya kan tuntutan orang tua terkadang juga menjadi sebuah tantangan dalam hidupnya agar menjadi orang sukses gitu. Itu kan butuh sebuah perjuangan yang tidak jauh-jauh dari mental. Kesehatan mental juga dapat ditingkatkan dengan memperbanyak sosialisasi dengan seseorang untuk mencari info-info. Selain itu, kesehatan mental itu dapat diputus dengan menjalin hubungan dengan seseorang yang tepat. Bila mendapat teman atau sahabat yang mensupport diri kita, kita pastinya tidak terfikir untuk melakukan sebuah perilaku yang merugikan bagi diri kita, bagi keluarga. Ya, seperti mental health itu kan sebenarnya merugikan. Kasus yang merugikan. Dengan permasalahan yang ada, langsung memutuskan untuk bunuh diri. Itu sebuah perbuatan yang tidak logis. Namun banyak atau sering terjadi di Indonesia terkait kasus mental health ini. Maka oleh sebab itu ya kita harus mencegahlah agar tidak terkena mental begitu. Untuk misalnya seseorang berbicara agak kasar seperti itu, ya tidak perlu dimasukkan hati. Karena ya untuk apa? Tidak ada gunanya, kecuali emang nasihat ya harus kita dengarkan. Kalau hanya orang berbicara kasar tentang kita, ngapain harus diambil hati? Karena akan merugikan. Jadi kasus mental health ini ya tidak lepas dari anak-anak muda yang dan juga kepada anak-anak yang merantau. Itu sering juga terjadi kasus-kasus mental health. Karena ya kita tidak tahu kondisi keluarga yang di kota aslinya. Misalnya dia kehabisan uang di perantauan, atau uangnya ya dipakai untuk segala macam kegiatan yang tidak benar. Dia meminta lagi tapi tidak dikasih, kan kita tidak bisa menduga apa yang terjadi dengan keluarganya, atau keluarganya juga sedang terkena musibah. Nah, anak-anak merantau ini terkadang tidak bisa mengontrol diri. Misalnya malah melakukan judi slot. Itu sebuah perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan bagi dirinya
keluarga karena dia meminta uang dari keluarga, tapi digunakan untuk kegiatan yang tidak positif. Maka dari itu, didikan orang tua juga sangat penting dalam kesehatan mental ini, karena selain omongan-omongan teman atau sahabat yang terkadang menyakitkan hati, kan orang tua bisa mengajarkan jika kesehatan mental itu sesuatu yang harus ada di dalam diri kita. Yang sudah harus diajarkan sejak dini agar ke depan tidak terkejut dengan kehidupan dunia nyata ini. Karena ya dunia ini keras. Oleh karena itu, mental kita harus kuat untuk menjalani kehidupan. Tidak perlu berpikir untuk hal-hal negatif seperti bunuh diri, melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan seperti pencurian, segala macam itu. Karena akan merugikan, sangat-sangat merugikan. Kehidupan untuk masa depan itu sangat merugikan. Tidak ada fungsi yang bakal berguna untuk kedepannya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih mengontrol emosional yang ada dalam diri kita agar dapat terhindar dari penyakit kesehatan mental yang bisa terjadi kepada diri kita kapanpun. Selagi kita dapat mengontrolnya, maka kesehatan mental dapat teratasi. Baiklah, sekian pidato dari saya. Sekian dan terima kasih.